Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Nurmadina. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Namun materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu materi elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar perubahan kimia dengan kerja listrik, di mana melibatkan sel elektrokimia dan prinsip redoks atau reduksi oksidasi dalam aplikasinya. Dalam sel elektrokimia ada dua jenis sel, yang pertama sel galvanik atau sel volta, yang kedua ada sel elektrolisis, di mana terdapat katode dan anode dalam sel elektrolisis. Yang pertama yaitu sel volta. Contoh sel volta adalah sel Danil, di mana sel Danil ini digunakan sebagai sumber listrik. Untuk gambar dan penerapannya bisa dilihat dalam materi. Aturan sel volta, penulisan notasi: garis tunggal menyatakan perbedaan fasa, garis ganda menyatakan perbedaan elektroda, garis putus-putus menyatakan adanya jembatan garam pada sel elektrokimia. Deret volta: semakin ke kanan zat tersebut, maka zat tersebut mudah direduksi dan sukar dioksidasi. Semakin ke kiri zat tersebut, maka mudah dioksidasi dan sukar direduksi. Yang kedua, sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis terdapat dua reaksi. Yang pertama, reaksi pada anoda, di mana mengandung ion positif. Reaksi pada anode, di mana reaksi itu mengandung ion negatif. Selanjutnya, reaksi redoks. Redoks merupakan singkatan dari reduksi, yaitu penerimaan elektron atau penurunan biloks, dan oksidasi, yaitu reaksi pelepasan elektron atau kenaikan biloks. Reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron antar zat. Seperti contoh, pada Cu12 akan melepaskan 2 elektron dan menjadi Cu. Begitu juga dengan Zn menerima 2 elektron, akhirnya menjadi Zn12. Selanjutnya yaitu penyetaraan redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Langkah pertama yaitu setarakan jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks. Yang kedua, tentukan biloks unsur-unsur tersebut dan perubahannya. Yang ketiga, setarakan jumlah kedua perubahan biloks. Yang keempat, hitung jumlah muatan di ruas kiri dan kanan. Yang kelima, jika muatan di ruas kiri lebih negatif maka tambah ion H+, jika muatan di sebelah kiri lebih positif tambah ion OH-, dan tambahkan H2O di ruas kanan untuk menyetarakan jumlah atom hidrogen. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penulisan reaksi elektrokimia. Yang pertama, tulis tengah reaksi untuk sisi kanan elektroda. Yang kedua, tulis tengah reaksi dan potensial standar untuk sisi kiri elektroda. Yang ketiga, apabila perlu, kalikan salah satu atau kedua bersamaan dengan bilangan-bilangan yang sesuai, sehingga jumlah dari elektron adalah sama. Yang keempat, kurangkan sisi kiri setengah reaksi-reaksi dari kanan. Yang kelima, tanda EO sel adalah sama seperti polaritas dari sisi kanan elektroda. Tanda EO sel juga memberitahukan arah reaksi spontan, positif ke arah kanan dan negatif ke arah kiri. Materi selanjutnya yaitu materi fenomena antarmuka. Fenomena antarmuka adalah sesuatu yang terjadi pada batas antara dua fase yang tidak saling campur. Macam fenomena antarmuka. Pertama, antarmuka cairan, aerosol emulsi. Yang kedua, antarmuka padatan, adhesi antar granul. Yang ketiga, fenomena antarmuka pada sediaan farmasi, misal adsorpsi obat. Selanjutnya, penggolongan antarmuka.
Seperti pada tabel yang telah disediakan, misal gas atau gas, dalam hal ini tidak ada kemungkinan ada antarmuka. Gas atau cairan, contohnya air yang berada di atmosfer. Selanjutnya tegangan permukaan, gaya persatuan panjang pada permukaan yang melawan ekspansi luas permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam atau antara fase cair dan udara. Selanjutnya ada tabel di mana setiap zat memiliki tegangan permukaan yang berbeda dengan satuan Dyne per cm. Seperti air memiliki tegangan 72,8 Dyne per cm. Selanjutnya yaitu penerapan pada rumus. Bisa dilihat dalam materi rumus dan contoh aplikasinya. Energi bebas permukaan atau Gibbs, kerja yang diperlukan untuk memperluas permukaan dengan rumus dW sama dengan FB kali ds dan akan mendapatkan 2Y kali delta A Dyne per cm. Contohnya, berapakah kerja yang dibutuhkan dalam contoh soal 1 untuk menarik kawat ke bawah 1 cm seperti ditunjukkan dalam gambar. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus 49 kali 10 yaitu 490. Selanjutnya kenaikan permukaan cairan dalam kapiler. Untuk rumusnya bisa dilihat di dalam materi. Selanjutnya yaitu kapilaritas. Kenaikan kapiler sebagai akibat adanya perbedaan tekanan antara lengkungan meniskus cairan dalam kapiler. Meniskus cekung apabila delta kurang dari 90 dan meniskus cemung apabila delta lebih dari 90. Koefisien sebar untuk rumus dan kerjanya bisa dilihat di dalam materi, di mana koefisien sebar ini ada dua kerja. Yang pertama kerja adhesi dan kerja kohesi. Adsorpsi pada antarmuka cairan. Adsorpsi pada antarmuka molekul dan ion yang diadsorpsi pada antarmuka cairan disebut dengan zat aktif permukaan surfaktan atau amfifil. Untuk penerapannya bisa dilihat dalam gambar. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah materi adsorpsi. Adsorpsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida terikat kepada suatu padatan atau cairan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film pada permukaannya. Secara umum, proses pengumpulan substansi terlarut. Kinetika adsorpsi juga berhubungan dengan laju reaksi. Hanya saja kinetika ini lebih khusus yang hanya membahas sifat penting dari permukaan zat. Kinetika adsorpsi yaitu laju penyerapan suatu fluida oleh adsorben dalam suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecepatan atau besar kecilnya adsorpsi ada 6. Yang pertama, macam adsorben, macam zat yang diabsorpsi, luas permukaan adsorben, konsentrasi zat yang diabsorpsi, temperatur, dan yang terakhir yaitu kecepatan putar sentrifugasi. Perbedaan adsorpsi dan absorpsi adalah adsorpsi merupakan reaksi permukaan antar bahan terlarut di dalam air atau pada fase tersebut, sedangkan absorpsi terjadi pada fase yang sama asal dalam proses pelarutan O2. Selanjutnya yaitu mekanisme adsorpsi. Mekanisme ini ada 3. Yang pertama fisik, terjadi gaya tarik-menarik secara fisik atau van der Waals. Yang kedua kimia, dan yang terakhir yaitu pertukaran. Pertimbangan pemilihan dalam adsorben. Yang pertama, bentuk karbon aktif, bentuknya powder atau granular. Yang kedua, satuan yang digunakan miligram per gram. Yang ketiga, kapasitas absorpsi meningkat. Yang keempat, laju absorpsi.
Dalam penjelasan kali ini, materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah materi tentang koloid. Sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Campuran kasar. Sistem koloid ini mempunyai sifat khas yang berbeda dari sifat larutan atau suspensi. Bisa dilihat dalam tabel perbedaannya. Pada larutan, ukuran partikel kurang dari 10⁻⁷. Untuk koloid, ukurannya 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵. Untuk suspensi, ukuran partikel lebih dari 10⁻⁵ cm. Berikut adalah gambar atau bagan di mana sistem koloid terjadi. Selanjutnya yaitu macam-macam koloid. Di sini ada beberapa fase terdispersi, medium pendispersi. Saya ambil contoh, fase terdispersinya cair, mediumnya gas, jenis koloidnya aerosol, contoh koloidnya kabut, awan. Sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall, peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Yang kedua gerak Brown. Yang ketiga elektrofesis. Yang keempat adsorpsi atau proses penyerapan partikel bermuatan ke permukaan partikel koloid. Yang kelima koagulasi atau penggumpalan, yaitu peristiwa pengendapan partikel koloid. Yang keenam koloid pelindung. Yang ketujuh dialisis, proses penyaringan ion-ion pengotor menggunakan selaput semi permeable. Contohnya proses cuci darah. Pembuatan koloid ada dua cara. Yang pertama, cara kondensasi. Terdapat 4 reaksi. Yang pertama hidrolisis, yang kedua oksidasi, yang ketiga reduksi, yang terakhir mengubah pelarut. Yang kedua, cara dispersi. Cara ini ada 4 sub. Yang pertama, cara mekanik, cara peptisasi, dan yang terakhir cara booster listrik breeding atau pemecahan partikel suspensi menggunakan arus listrik tegangan tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.